bosku, saya Yedija Agung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 3 yang rilis pada bulan Maret 2016. Smartphone yang sudah berumur 4 tahun. Sekarang harga bekasnya sudah turun di kisaran 600 ribuan saja. Itu tergantung kondisi dan internalnya juga ya bosku. Apakah Xiaomi Redmi Note 3 masih worth it untuk dibeli di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya. Bodi Xiaomi Redmi Note 3 memiliki berat mencapai 164 gram dan bagian depannya belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, serta bagian belakangnya bermaterial metal yang solid, yang terkesan bukan HP yang murahan, serta masih menggunakan hybrid slot SIM. Menurut saya, desain seperti ini sudah terasa jadul ya di tahun ini. Namun sisi positifnya adalah Xiaomi Redmi Note 3 masih menggunakan material metal yang cukup solid di genggaman. Jadi terkesan bukan HP yang murahan. Pindah di layarnya, layar Xiaomi Redmi Note 3 masih menggunakan desain layar bezel tebal. Feel jadulnya kerasa banget ya bosku. Serta masih menggunakan panel IPS dengan bentang layar 5,5 inch, screen to body ratio 72,4%, dan memiliki resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 16:9. Menurut saya, untuk urusan layar masih bisa diadu dengan HP low-end zaman sekarang, karena resolusi layarnya yang sudah Full HD+. Xiaomi Redmi Note 3 yang saya bawa ini berjalan di Android Marshmallow dengan user interface MIUI yang tidak diketahui versi berapanya. Karena unit yang saya bawa ini sudah mengalami flash software, jadi tidak bisa diupdate lagi MIUI-nya. Menurut saya, user interface-nya cukup simpel dan terkesan monoton. Xiaomi Redmi Note 3 menggunakan chipset Snapdragon 650 dengan fabrikasi 28 nanometer dengan GPU Adreno 510. Untuk masalah performa, menurut saya apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, cukup aman. Cuman jangan dipakai untuk multitasking saja, karena akan mengalami sedikit lag yang cukup mengganggu. Dan untuk pemakaian game ringan masih terbilang cukup aman. Xiaomi Redmi Note 3 yang saya bawa ini versi RAM 2GB dengan internal 16GB. Menurut saya dengan pemakaian multitasking, RAM 2GB sangat dirasa kurang sekali, dan dengan internal 16GB juga sangat terbatas pemakaiannya karena kecil sekali untuk tahun ini. Kalau kalian ingin membeli, minimal beli yang versi RAM 3GB dan internal 32GB atau versi Pro nya. Dan apabila internal 16GB dirasa kurang, masih bisa ditambah dengan micro SD dengan catatan harus mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Xiaomi Redmi Note 3 masih menggunakan hybrid slot SIM card. Pindah di kamera belakang Xiaomi Redmi Note 3 hanya memiliki satu lensa saja dengan resolusi sebesar 16MP dan aperture 2.0 dan terdapat PDAF, dan kamera belakangnya dapat merekam video mencapai resolusi Full HD 30fps. Pindah di kamera depan Xiaomi Redmi Note 3 memiliki resolusi yang sangat kecil untuk tahun ini, yaitu 5MP dan aperture 2.0, serta dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Merekam video di Redmi Note 3 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar. Pindah di kamera depan menggunakan Redmi Note 3 di resolusi Full HD 30fps.
Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar. Apakah masih worth it untuk dibeli? Pindah di speakernya. Speaker Xiaomi Redmi Note 3 masih mono, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya biasa aja dan serta kurang kencang. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Xiaomi Note 3 masih memiliki fingerprint fisik yang letaknya di bagian bodi belakang. Dan untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya cepat dan responsif, serta belum support pengamanan kunci berupa face unlock. Karena ini smartphone dari Xiaomi, jadi pasti terdapat IR Blaster yang berfungsi sebagai remote. Pindah di baterainya, Xiaomi Redmi Note 3 memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, kapasitas standar minimal Android di tahun 2020, dan belum support fast charging, dan masih menggunakan USB Type-B. Untuk ketahanan baterainya, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, bisa dipakai hampir seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, hanya mendapatkan screen on time kurang lebih 3 jam, dan itu udah bagus sih. Jadi kesimpulannya, apakah Xiaomi Redmi Note 3 masih layak dipertimbangkan di tahun 2020? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari body metal dan mencari IR Blaster yang berfungsi sebagai remote dan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh, serta hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram, masih cukup aman mengingat harga bekasnya yang udah di kisaran 600 ribuan saja. Itu tergantung kondisi dan internalnya ya bosku. Tetapi selain alasan yang saya katakan tadi, saran saya adalah sebaiknya menabung aja dulu supaya bisa beli smartphone yang umurnya lebih muda dan lebih baik dari segi spek maupun fitur dari Xiaomi Redmi Note 3. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.